Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK 1. Apa aja soal yang akan kita bahas? Mari kita lihat bersama. Nah, soal yang pertama. Sebanyak 10 ml larutan HOCl atau asam hipoklorit diencerkan hingga volumenya 50 ml. Dan 10 ml larutan tersebut artinya larutan yang sudah diencerkan tepat habis bereaksi dengan 20 ml larutan NaI 0,1 molar. Sesuai persamaan reaksi, HOCl tambah NaI tambah HCl menghasilkan NaCl tambah I2 tambah H2O. Ingat reaksinya belum setara. Nah, konsentrasi HOCl sebelum diencerkan adalah, nah di sini konsep dari soal yang pertama ini adalah soal pengenceran ini ya, diencerkan. Jadi soal pengenceran, habis diencerkan kemudian direaksikan. Nah, langkah yang pertama yaitu menyetarakan reaksi tersebut. Maka didapatkan setelah disetarakan adalah HOCl tambah 2 NaI tambah HCl tambah 2 menghasilkan 2 NaCl tambah I2 dan H2O. Nah, setelah disetarakan, maka langkah berikutnya di sini diketahui konsentrasi NaCl 0,1 molar sebanyak 20 ml. Maka kita akan bisa menghitung mol dari NaI. Nah, mol NaI didapatkan 20 ml dikali 0,1 molar, maka didapatkan 2 milimol. Nah, dari mol NaI ini yang udah bisa dihitung, itu bisa untuk menghitung mol dari HOCl dengan perbandingan koefisien. Maka mol HOCl sama dengan setengah. Dari mana setengah? Yaitu perbandingan antara HOCl dengan NaI 1:2. Maka 1:2 kali mol NaI. Maka didapatkan setengah kali 2 milimol. Maka mol HOCl adalah 1 milimol. Nah, ingat, mol ini itu sama dengan mol HOCl 10 ml dari larutan HOCl awal yang telah diencerkan. Nah, setelah diketahui molnya, maka kita bisa dapatkan konsentrasi dari HOCl yang telah diencerkan, yaitu 1 milimol dibagi 10 mili. Mol dibagi V. Nah, kenapa 10 mili? 10 mili ini yang digunakan untuk bereaksi dengan NaI. Jadi 1 milimol ini miliknya 10 ml HOCl yang direaksikan dengan NaI. Maka diketahui konsentrasi HOCl adalah 0,1 molar. Nah, dari molaritas HOCl yang sudah diketahui, maka kita bisa mencari konsentrasi HOCl sebelum diencerkan. Nah, kita gunakan perbandingan mol, di mana mol 1 sama dengan mol 2, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, maka didapatkan V1-nya 10 mili, ini yang sudah diencerkan. Ini yang sebelum diencerkan ini ya, maaf. Nah, dikalikan konsentrasi awal ini yang dicari, sama dengan 50 mili itu hasil pengencerannya dikali 0,1 molar. Dari mana ini? Ini dari reaksi dengan NaI tadi diketahui 0,1 molar. Maka M1-nya bisa kita dapatkan sebesar 0,5 molar. Nah, kita ke soal yang kedua. Jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi tersebut adalah, nah ini berkaitan dengan soal yang pertama atau reaksi pada soal yang pertama. Reaksi tersebut merupakan reaksi redoks yang mana melibatkan elektron dalam reaksinya. Nah, maka wajar jika jumlah mol elektron ditanyakan. Nah, clue-nya adalah jumlah elektron merupakan KPK atau dihitung menggunakan KPK dari selisih biloks dari masing-masing zat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi yang setara. Ingat, syaratnya reaksinya adalah reaksi yang setara. Nah, berikut reaksi setaranya. Kemudian kita tentukan biloksnya dulu masing-masing dari spesi. Nah,
Cl di sini positif 1 dari HOCl, kemudian NaI, I-nya minus 1, kemudian HCl, Cl-nya minus 1, kemudian NaCl, Cl-nya minus 1, dan I2, I-nya 0 biloxnya ya. Nah, dari sini maka Cl min kita lihat. Nah, Cl di sebelah kiri yaitu HOCl, ini positif 1 dengan HCl minus 1. Maka total biloxnya adalah 0. Nah, sedangkan di kanan, NaCl itu biloxnya minus 1, Cl minnya, Cl-nya minus 1 maaf, koefisiennya 2. Maka kita kalikan 2 menjadi minus 2. Maka Cl dari kiri ke kanan itu turun 2 dari 0 ke minus 2. Artinya dia mengalami reduksi atau kemasukan elektron. Nah, sedangkan berikutnya ada NaI, I-nya ini minus 1 dikalikan koefisiennya 2 di sebelah kiri, maka I-nya minus 2. Sedangkan di kanan, I2 biloxnya 0. Koefisiennya juga 1, maka sama dengan 0. Nah, minus 2 ke 0 artinya biloxnya mengalami kenaikan 2, di mana I ini mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan bilangan bilangan oksidasi, atau juga kita sebut kehilangan 2 elektron. Maka selisih bilox antara yang naik dan yang turun itu KPK-nya sama dengan jumlah elektron. Jadi KPK dari naik 2 dan turun 2, naik 2 berarti selisihnya 2, turun 2 juga selisihnya 2. Nah, maka KPK-nya berarti sama dengan 2, itulah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks ini. Maka mol elektronnya kita bisa hitung dengan perbandingan mol elektron dibagi dengan mol zat. Itu sama dengan koefisien elektron dibagi koefisien zat. Zatnya bisa milih apapun. Nah, saya di sini menggunakan zatnya adalah HOCl. Nah, tadi di soal yang pertama kita ketahui HOCl molnya sudah diketahui atau sudah didapatkan tadi, maka mol elektron sama dengan 2, ini koefisiennya elektron ini, jumlah elektronnya, dibagi dengan koefisien HOCl-nya 1, kali mol HOCl 1 milimol, maka didapatkan mol elektron sebesar 2 milimol atau 2 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, berikutnya ke soal yang ketiga, banyaknya iodin atau I2, diketahui AR-nya I sama dengan 127, yang dihasilkan adalah, nah, untuk mencari banyaknya iodin, maka kita perlu cari tahu dulu mol dari iodin. Nah, dari reaksi yang sudah setara, kita ketahui mol dari NaI adalah 2 milimol. Maka bisa kita dapatkan melalui perbandingan koefisien antara NaI dengan I2, NaI 2 milimol dengan koefisiennya 2, maka I2 adalah 1 milimol, atau I2 sama dengan 1/2 dari mol NaI. Maka didapatkan I2 sebesar 1 milimol. Nah, setelah kita ketahui molnya, maka bisa kita cari massa dari I2, yaitu sama dengan mol I2 dikali mR I2. Tadi diketahui AR-nya adalah 127, kalikan 2 sama dengan 254. Maka didapatkan mol massa I2 1 milimol kali 254, artinya didapatkan 254 mg atau 0,254 gram. Jawabannya yang B. Berikutnya kita ke soal yang keempat atau nomor 44. Berikut adalah beberapa reaksi organik. 1. Oksidasi etanol, 2. Oksidasi asetaldehid, 3. Karbonilasi metanol, dan keempat, hidrolisis asetamida. Asam asetat dapat dibuat melalui reaksi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah oksidasi etanol. Etanol ketika dioksidasi menggunakan oksigen akan menghasilkan asam asetat. Ingat, oksidasi alkohol itu akan menghasilkan aldehid, kemudian oksidasi lanjutannya akan menghasilkan asam karboksilat. Maka oksidasi etanol akan menghasilkan asam asetat. Berikutnya, oksidasi asetaldehid. Nah, asetaldehid ini sebenarnya hasil oksidasi dari etanol. Jadi, oksidasi etanol akan menghasilkan asetaldehid.
asetaldehyid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi aldehid dioksidasi lanjutan menghasilkan asam karboksilat. Jadi bisa. Yang ketiga, karbonilasi metanol. Karbonilasi itu reaksi dengan CO atau ketika masuk ke dalam senyawa ini nanti akan menghasilkan gugus karbonil CO ya. Nah, karbonilasi metanol CH3OH ditambahkan CO, sebenarnya ini ada katalisnya, yaitu katalis HI. Nah, akan menghasilkan CH3COOH. Ya. Jadi karbonilasi metanol juga bisa menghasilkan asam asetat. Yang terakhir, hidrolisis asetamida. Hidrolisis itu reaksi dengan air. Asetamida itu gugus aset itu artinya C-nya ada 2. Asetamida berarti CH3CONH2. Ada gugus amidanya di sini. Kalau amina itu NH3, NH3 yang terikat pada gugus asetil maka menjadi asetamida. Nah, hidrolisis asetamida ini direaksikan dengan air, itu akan mengalami reaksi substitusi, di mana OH dari H2O ini akan menyerang ikatan antara C dengan NH2. Maka NH2-nya akan lepas, ini akan mengikat H menjadi NH3. Nah, gugus OH yang masuk akan membentuk CH3COOH. Maka hidrolisis asetamida juga dapat menghasilkan asam asetat. Jadi 1, 2, 3, dan 4 benar semua. Berikutnya kita ke soal yang nomor 5. Suatu senyawa terbentuk dari unsur X dan Y dengan X sebagai atom pusat. Nah, jika di sekitar atom X terdapat 5 domain elektron, nah DE-nya atau domain elektronnya ada 5, yang terdiri dari 3 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Bentuk geometri dari molekul tersebut adalah, nah ini masuk ke materi ikatan kimia dan bentuk molekul ya, atau geometri molekul. Nah, yang pertama di sini dikasih tahu X terdapat 5 domain elektron. Nah, domain elektronnya 5 atau orbitalnya sp3d. Maka bentuk dasarnya dari domain elektronnya 5 adalah segitiga bipiramida. Nah, bentuk aslinya begini. Nah, kemudian di sini dikasih tahu bahwa 3 domain elektron ikatan atau terdapat 3 pasangan elektron ikatan. Pi itu pasangan elektron ikatan sejumlah 3, dan di sini 2 domain elektron bebas atau PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya 2. Nah, dari 5 ini 3 berikatan dan 2 ini bebas atau PEB pasangan elektron bebas, maka bentuk akhirnya adalah bentuk planar T atau bentuk T. Jadi 2 ini ikat pasangan elektron bebas dan 3 ini pasangan elektron ikatan. Ya, maka bentuknya adalah T. Ingat dasarnya adalah segitiga bipiramida karena domain elektronnya ada 5. Kemudian kita ke soal yang ke-6. Diberikan sebuah grafik laju reaksi. Pertanyaannya di sini, reaksi berikut yang menjadi penentu laju reaksi adalah. Nah, kita perhatikan di grafiknya. Di sini A ditambah B bereaksi membentuk AB, kemudian AB ditambahkan A membentuk A2B. Berarti ini mengalami 2 tahapan. Yang ditanyakan adalah tahap penentu laju reaksi. Nah, yang mana penentu laju reaksi itu ditentukan oleh energi aktivasi. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, tahap pertama A tambah B menjadi AB. Itu memiliki energi aktivasi sebesar X. X ini besarnya adalah S min Q. Dari atas puncaknya X ke dasarnya yaitu Q pada reaksi dasar A tambah B. Sebelum bereaksi maksudnya. Kemudian tahap yang kedua itu dari AB menuju ke A2B. AB ditambahkan A menjadi A2B, energi aktivasinya sebesar Y. Tapi Y ini dihitungnya energi aktivasinya yaitu titik Y ke titik dasar sebelum reaksi. Jadi T ke Q. Nah, maka
besarnya energi aktivasi pertama dan kedua itu lebih besar yang kedua, sehingga penentu atau tahap penentu laju reaksi adalah yang memiliki energi aktivasi terbesar, yaitu yang tahap kedua, yaitu A, B ditambahkan A menjadi A2B. Jawabannya yang C. Kemudian kita ke soal yang ketujuh dengan grafik laju reaksi yang sama. Pertanyaannya, reaksi tahap kedua berlangsung lebih lambat dibandingkan tahap pertama. Pernyataan yang mendukung fakta tersebut adalah, energi aktivasi merupakan energi tumbukan minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi itu dapat berlangsung, di mana reaktan berubah menjadi produk. Nah, maka ketika E2 sama dengan E1, artinya atau tahap yang kedua lebih lambat, lebih besar energi aktivasinya dibandingkan energi aktivasi yang pertama, maka energi tumbukan minimum yang dibutuhkan pada tahap kedua ini lebih besar dibandingkan tahap pertama. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Energi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi tahap pertama ini lebih kecil dibandingkan tahap kedua. Atau sebaliknya, tahap kedua ini lebih besar energi tumbukannya dibandingkan tahap yang pertama. Berikutnya kita ke soal yang ke-8 atau nomor 48 dengan grafik laju reaksi yang masih sama. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, X adalah hasil reaksi antara. Ini salah ya. Karena reaksi hasil antara itu adalah AB, bukan X dan Y. Y itu reaksi atau kompleks teraktifkan, bukan reaksi ya. Kompleks teraktifkan yang tidak dapat diisolasi. Ketika X ini terbentuk, maka akan segera berubah menjadi AB. Ketika Y ini terbentuk, maka akan segera berubah menjadi A2B. Maka reaksi antaranya bukan X dan Y, tapi AB. Nah, kemudian yang kedua, AB adalah suatu senyawa yang dapat diisolasi. Ya, karena AB merupakan reaksi antara atau hasil antara. Nah, kenapa AB dapat diisolasi? Karena dari AB menuju A2B itu harus melewati energi aktivasi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan energi aktivasi tahap pertama dari A tambah B menjadi AB. Maka AB ini dapat diisolasi. Ya. Berikutnya di sini reaksi total adalah reaksi endoterm. Reaksi total itu dilihat atau exo atau endonya itu dilihat dari kondisi awal A tambah B menjadi A2B. Nah, di sini A tambah B energinya sebesar Q, sedangkan A2B sebesar P yang itu lebih kecil dibandingkan Q. Maka entalpinya atau reaksi totalnya itu P min Q, sehingga didapatkan harga entalpi yang negatif karena kecil dikurangi yang besar ya. Nah, karena negatif maka bersifat eksoterm bukan endoterm. Ya. Kemudian berikutnya, energi aktivasi reaksi tahap kedua adalah T min Q. Salah ya. Yang benar adalah T min R. Jadi, tahap kedua itu dimulainya dari AB, bukan dari A tambah B. Nah, sedangkan ini ya, EA1, S min Q itu benar, S min Q, baru tahap keduanya T min R. Dari sini ke sini ya. Kemudian yang terakhir, terbentuknya Y lebih cepat dibandingkan terbentuknya X. Ini juga salah. Kenapa? Karena energi aktivasi yang kedua ini lebih besar dibandingkan yang pertama.
maka pembentukan Y itu lebih lambat dibandingkan pembentukan X. Ya, maka jawaban yang benar adalah AB adalah suatu senyawa yang dapat diisolasi, atau AB itu merupakan hasil reaksi antara, gitu ya. Berikutnya kita ke soal yang ke-9. Nah, berikut adalah tabel beberapa unsur dengan nomor atom dan nomor masanya. Unsurnya disamarkan dalam bentuk X, Y, Z, P, dan Q. Nomor atom sekian, nomor massa sekian. Yang ditanyakan unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil adalah... Nah, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui kecenderungan energi ionisasi dalam sistem periodik unsur. Nah, kecenderungannya begini. Semakin ke kanan dalam satu periode itu semakin naik. Dan dalam satu golongan yang sama dari atas ke bawah itu semakin kecil atau semakin turun, ya. Maka kita jabarkan satu persatu. Nah, unsur X dengan nomor atom 3, maka elektron valensinya ada 3, 1s2, 2s1, maaf. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan golongannya adalah 1A, kemudian periode yang kedua. Ini golongannya ini. Kemudian angka 2 atau bilangan kuantum utama ini sebagai periode. Nah, didapatkan Y dengan nomor atom 11, maka elektron valensinya adalah pada 3s1, pada konfigurasi 3s1. Maka golongan 1A dan periode ketiga. Nah, ketemu semuanya. P pada golongan 8 karena 4s2, kemudian harusnya di sini 3d10 dan 4p6 ya. Tapi untuk melihat elektron valensinya itu elektron yang terluar, maka cukup kulit terluarnya aja, jadi 4s2, 4p6. Maka golongan 8A, ini 6 tambah 2, 8. Berarti ini golongan 8A karena S dan P. Kemudian periodenya ke-4. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti energi ionisasi pertama yang paling kecil adalah yang paling kiri dari periodenya. Berarti periode yang paling kiri, golongannya, bukan periode. Nah, periodenya yang paling bawah. Maka yang paling kiri adalah golongan 1A, kemudian periode yang paling bawah adalah periode kelima. Maka Q yang mempunyai energi ionisasi pertama yang paling kecil. Berikutnya yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dalam keadaan dasar unsur P adalah, nah, P dengan nomor atom 36, maka kalau dijabarkan begini, 1s2, 2s2 hingga 4p6. Ya, kan, tetapi ini lebih mudah kalau kita menggunakan konfigurasi gas mulia, maka bisa kita sederhanakan menjadi AR 3D10, 4S2, 4P6. Atau kalau biasanya menuliskan 4S dulu, baru ke 3D10, kemudian ke 4P6. Sama aja ya. Maka jawabannya yang C. Berikutnya ke soal nomor 51. Jari-jari atom yang paling besar dimiliki oleh unsur. Nah, dari data yang sama, maka terlebih dahulu kita harus melihat kecenderungan jari-jari atom pada tabel periodik unsur. Nah, kecenderungannya semakin ke kanan, itu jari-jarinya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Pada satu periode yang sama ini, itu kulitnya sama. Ini kulit 2, kulit nomor 3. Nah, atau bilangan kuantum utamanya sama. Nah, bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulitnya. Nah, semakin ke kanan, jumlah elektronnya semakin banyak, atau nomor atomnya semakin banyak. Karena jumlah elektron semakin banyak dan jumlah proton juga sama semakin banyak, maka tarik-menarik antara proton atau inti dengan elektron itu semakin kuat. Karena semakin kuat, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Karena tarik-menariknya kuat, maka dia akan lebih condong untuk ketarik ke dalam, sehingga jari-jarinya semakin kecil. Nah, adapun dalam satu golongan yang sama, semakin ke bawah semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena semakin ke bawah jumlah kulit terluarnya itu semakin besar. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5, dan kulit 6. Semakin
besar kulitnya, maka jari-jarinya semakin besar. Nah, dari data yang tadi, nah kita dapatkan berarti jari-jari atom paling besar itu dimiliki oleh unsur Q, yaitu unsur yang terletak paling kiri, kemudian paling bawah, ya, yaitu Q paling kiri dia golongan 1A, kemudian paling bawah pada periode ke-5. Maka jawabannya sama, yaitu Q.